semuanya. Insya Saya Allah. menyapa dulu Bunda Rumah siap. Siap, insya Allah. Bunda Siti Humaida siap. Ya, insya Allah. Bunda Sri Ratnawati siap. Insya Allah. Bunda siapa lagi? Bunda Nur suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Imas, maaf. Gimana? Untuk moderator Bu hari ini saya ya kalau nggak salah. Silahkan Bun, dimulai saja Bun. Kita sudah buka majelis ini. Silahkan Bun. Oh, udah mulai aja sama. Berarti sama saya dibuka gitu. Iya, silahkan. Oh iya, terima kasih Bunda Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bunda Imas serta Bunda yang lain yang saya hormati, Kang Asep yang semoga sehat dan memantau selalu. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dengan izinnya kita bisa melaksanakan rutinitas kita di Zoom meeting di Sagu Sapok. Semoga kita selalu istiqomah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai patron kehidupan pada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Baiklah, untuk hari ini akan diisi oleh beberapa mata acara, yaitu ngaji bareng sama Bunda Imas dari Jogja. Bunga Ros. Kemudian tafsir ayat oleh Ibu Penti dari Garut ya. Iya, Kemudian podcast hadis Nabi oleh Ibu Yulianti. Dilanjut dengan belajar bahasa atau hadis oleh Ustadzah Nurlailah Sa'dilah. Kemudian ngaji dari dasar yang dipandu nanti oleh Ustadz Salim dari Ungaran. Baiklah, untuk memperhemat waktu kita awali pertemuan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menginjak pada acara yang pertama, yaitu ngaji melantunkan ayat suci Al-Quran surat Al-Kausar yang akan dipandu oleh Bunda Imas dari Jogja dengan nada ros. Baiklah, kepada yang terhormat Bunda Imas dipersilahkan. Terima kasih Bunda. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita mulai dengan bacaan ta'awud bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu, kemudian Bapak Ibu mengikuti. Inna a'tainakal kautsar. 1, 2. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini udah familiar sekali. Saya ulangi lagi, kemudian nanti murojaah satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dah ya, sekarang mari kita coba mulai dari Bunda Susi Heri Sandi. Silahkan. Pagar. Pagar, ya. Mana suaranya? Kalau tidak ada, lanjut ke Bunda Fatihah Haris, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bacaan huwalnya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk bacaan huwalnya jangan ditebalkan. Wal abtar. Huwal abtar. Ya. Oke, terima kasih. Syani'aka huwal abtar. Ya. Lanjut ke Bunda Sri Ratnawati. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Untuk pelafalan di ayat 2, fasolli, karena li-nya satu ketukan, jadi li-nya jangan jadikan mad tabi'i. Fasolli li rabbika. Jangan fasolli. Fasolli li rabbika wanhar. Ya. Bunda. Lanjut ke Bunda. Satu lagi ya. Lanjut ke Bunda. Siapa yang mau acungkan tangan? Ayo Bunda. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bagus sekali, terima kasih Bunda Penti. Pipi Bunda. Satu lagi, ada yang mau mencoba? Silakan. Bunda, saya coba nyoba. Mangga, sok. Tapi takut jelek. Tidak. Kalau belajar mah tidak jelek, semuanya bagus. Bisa satu-satu. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillah, sudah bagus. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini momen yang pas dengan berkurban ya kepada moderator. Ya, Bunda. Kita sudahi untuk tilawah. Mari kita tutup dengan shadaqallahul adzim bersama-sama. Shadaqallahul adzim. Monggo Bunda Rumah. Berarti lanjut ke acara berikutnya Bunda ya. Iya. Baik, terima kasih Ustazah Imas. Semoga lantunan surat Al-Kautsar tadi menjadi saksi dan penolong nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Berlanjut ke acara kedua yaitu tafsir ayat yang akan dipandu oleh yang terhormat Ibu Penti dari Garut, dari daerah Dodol. Kepada yang terhormat dipersilahkan. Terima kasih Bunda Rumah. Iya, Bunda Penti mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita pengajian Sagu Sapop ya. Kang Asep. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk istiqomah ya, untuk istiqomah memperjuangkan pengajian subuh ini. Ini adalah karunia yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terus-menerus dilimpahi hidayah, inayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan semangat terus untuk menuntut ilmu ya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam salah satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, maka Allah menjanjikan ya, sahalallah, pasti Allah akan memudahkan lahu untuk orang tersebut bihi dengan mencari ilmu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Mudah-mudahan yang kita lakukan kurang lebih 1 jam ini merupakan ikhtiar kita untuk dimudahkan untuk menempuh ke surganya Allah. Amin. Insya Allah ya dalam kesempatan kali ini surat Al-Kautsar yang sudah dibacakan dengan sangat indah ya oleh Bunda Imas. Alhamdulillah kita semua sekarang sudah terbiasa dengan lantunan dengan nada ros. Alhamdulillah merupakan nikmat yang luar biasa ya. Sehingga bisa memperindah lagi bacaan Al-Quran kita. Sebagaimana hadis ya, zayyinu aswatakum bil Quran, bahwa perindahlah suara kalian atau hiasilah ya suara kalian dengan Al-Quran. Nah selanjutnya di sini di surat Al-Kautsar secara umum surat ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Nah, surat ini membicarakan tentang karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberikan karunia yang luar biasa, baik nikmat yang besar di dunia maupun di akhirat. Dan termasuk diantaranya nanti yang akan dibahas itu adalah karunia berupa sungai Kautsar, dan ada telaga Kautsar dan nikmat-nikmat lain. Intinya dalam surat ini mengajak Nabi, mengajak Rasulullah untuk selalu sholat, untuk selalu menjaga sholat, untuk menyembelih hewan ya. 2 amalan ini, sholat dan berkurban, merupakan wujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat ini ditutup dengan berita gembira kepada Rasulullah bahwa yang abtar itu, yang terputus itu nanti adalah musuh-musuh Allah. Mereka akan terhina ya,
Orang-orang yang membenci Rasulullah akan terhina, akan terputus dari berbagai kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Padahal kalau di dunia dia orang yang terpandang mulia, misalkan lidahnya fasih, tetapi Allah akan hinakan. Kita awali dari ayat pertama. Inna, sesungguhnya kami. Nah, di sini kenapa dengan jamak ya? Sesungguhnya kami ini adalah lit ta'zim, bentuk pengagungan. Jadi pengagungan pada Allah. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Nah, jadi di sini ayat pertama itu adalah kok kembali ke sini, Bi? memuliakan. Jadi pemuliaan terhadap Rasulullah, bahwa Allah sudah memberikan kepada Rasulullah, inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Nah, para ulama banyak pendapat ya tentang al-kautsar ini. Pendapat pertama adalah bahwa al-kautsar itu artinya kebaikan yang banyak, diambil dari kata kasroh. Kasroh itu banyak ya, kebalikan dari qalil. Kalau qalil sedikit, kalau kasroh artinya yang banyak. Kemudian wazannya adalah wazan fau'al. Fau'al itu salah satu wazan, sehingga dari kasroh berubah menjadi kausar. Kausar itu yaitu Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad kebaikan yang banyak, yang diantaranya adalah sungai Al-Kautsar yang berada di surga ya. Salah satu sungai yang ada di surga namanya sungai Al-Kautsar, dan telaga Al-Kautsar yang berada di padang mahsyar. Nah, ini yang paling populer, pendapat ini yang paling populer, bahwa apa sih yang dimaksud dengan Kautsar di sana? Jadi Kautsar di sana adalah nama sebuah sungai di surga dan telaga Al-Kautsar yang berada di padang mahsyar. Nah, ada juga pendapat yang kedua bahwa Al-Kautsar di sini adalah khusus sungai di surga. Jadi khusus sungai yang berada di surga, yang ada hadisnya ya di sini. Hadis diterima dari sahabat Anas. Sahabat Anas berkata, suatu saat Rasulullah sedang berada di sisi kami ya, sedang ngobrol dengan para sahabat. Kemudian beliau Rasulullah tidur ringan gitu, ngelayap, apa misur Sunda namanya, ngelayap, tidur tapi tidak terlalu nyenyak. Kemudian Rasulullah bangun ya, mengangkat kepala dan tersenyum. Nah, kami pun para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tertawa?" Rasulullah menjawab, "Baru saja turun kepadaku sebuah surat," kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah membacakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi Rasulullah sedang berkumpul ya, kemudian ketiduran sebentar. Ternyata itu adalah sedang menerima wahyu surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Kemudian beliau bertanya ya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar?" Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah wa rasuluhu a'lam ya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, jawab kami. Rasulullah kemudian bersabda, fa innahu, maka sesungguhnya Kautsar itu adalah nahrun, sebuah sungai, wa'adanihi, yang Allah menjanjikan, wa'adanihi rabbi, yang Robku menjanjikan untukku, azza wa jalla, yang maha agung dan maha mulia. Di sana disebutkan sungai tersebut adalah khairun katsirun. Sungai itu memiliki kebaikan yang sangat banyak. Huwa haudun, yaitu berupa telaga, taridu alaihi ummati, yang Allah datangkan untuk umatku, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat.
aniyatuhu yang bejananya atau gelas-gelasnya adadun nujum, yaitu sejumlah bintang di langit. Nah, jadi si gelas-gelasnya itu sangat banyak ya, sejumlah bintang di langit. Fayah talaju al-abdu minhum fa'aqulu. Sedikit-sedikit dulu ya. Fayah talaju al-abdu minhum. Jadi nanti ada di antara hamba itu yang tidak bisa meminum dari air dari telaga tersebut ya. Fa'aqulu, maka aku berkata kepada Rabbi, ya, aku berkata kepada Allah. Nah, innahu min ummati. Kenapa ya ada hambaku yang tidak bisa meminum dari telaga itu? Rabbi, wahai Tuhanku, innahu sesungguhnya dia itu min ummati, termasuk umatku, kata Rasulullah. Nah, kemudian fayaqulu, maka Allah berfirman, ma tadri ma ahdatsat ba'daka. Ma tadri, engkau Muhammad tidak tahu ma ahdatsat ba'daka. Mereka mengamalkan amalan baru sesudahmu. Jadi mengada-ngadakan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis tersebut, hadis dari riwayat Muslim ini menunjukkan bahwa termasuk Al-Kautsar itu adalah telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, telaga Nabi yang dinamakan juga dengan Al-Kautsar. Jadi selain sungai yang berada di surga juga telaga Nabi. Dan sumber airnya berasal dari sungai Al-Kautsar yang berada di surga. Karena ada pendapat dari Ibnu Hajar, wa yatlaqu 'alal haudi kautsar likaunihi yamuddu minhu. Dan telaga Nabi itu disebut Al-Kautsar karena airnya berasal dari sungai Al-Kautsar. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada hadisnya panjang juga ya, yang tentang Al-Kautsar ini sedikit tapi udahlah daripada kepanjangan ya. Intinya seperti itulah yang dimaksud Al-Kautsar di sana itu. Jadi telaga Rasulullah juga sungai yang ada di surga yaitu sungai Al-Kautsar. Nah, kemudian di sini juga dipertegas tadi ya, Rasulullah bersabda di sini, ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian ke telaga gitu ya. La yarfa'anna ilayya rijalun minkum, kemudian dinampakkan di hadapanku ada ya di antara kalian, hatta idza ahwaitu, sehingga ketika aku akan mengambil minuman itu, ikhtaliju duni, mereka dijauhkan dari Rasulullah. Fa'aqulu, ini mempertegas yang tadi ya, maka aku berkata, Rabbi ashabi, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Yaqulu, maka Allah berfirman, la tadri, engkau Muhammad tidak tahu, ma ahdatsu, apa-apa yang mereka melakukan bid'ah. Jadi ba'daka, setelahmu, mereka melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Sehingga dalam yang lainnya, sahkon liman baddala ba'di, sahkon celakalah liman baddala ba'di, bagi orang yang mengganti ajaranku sesudahku. Nah, itu ya dari ayat pertama. Yang kedua, ayat yang kedua adalah fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, di ayat kedua ini, sholatlah kamu wahai Muhammad, lillah, karena Allah, yang Allah itu sudah memberikan kebaikan kepadamu. Jadi harus lillah karena Allah. Wanhar di sini, anhar itu sebetulnya menyembelih khusus untuk unta ya. Kalau kambing dan sapi itu
zabhun, zabaha gitu ya. Sebetulnya di sini perintah aslinya seperti itu. Jadi sembelihlah unta yang merupakan harta yang pilihan ya untuk bangsa Arab itu. Ketika bersyukur atas kebaikan maka berkurban dengan unta. Nah, fasoli kemudian sholat di sini orang kafir itu sholatnya dengan siulan ya dan tepuk tangan. Dan mereka pun sama ada menyembelih. Jadi kata Allah fasoli sholatnya di sini lillah karena Allah. Kan orang kafir juga sebetulnya sholat. Mereka tuh sholatnya dengan siulan, tepuk tangan. Kemudian berkurban juga. Mereka tuh juga berkurban, tapi berkurbannya karena berhala. Tetapi kalau Nabi Muhammad li rabbik, jadi fasoli maka sholatlah li rabbik karena Allah ya, wanhar dan berkurban juga karena Allah. Nah, jadi sholat dan menyembelih kurban itu merupakan ibadah yang sangat agung ya, yang sering Allah gandengkan dua-duanya karena ini merupakan bukti tauhid. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillah hanyalah untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, barang siapa yang menyembelih ya, untuk selain Allah, maka ia sungguh sudah musyrik. La'anallah, Allah akan melaknat man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Misalkan menyembelih untuk jin, misalnya untuk gunung, untuk Nyi Roro Kidul, misalkan ada semacam seperti itu ya, itu adalah kemusyrikan. Jadi penyembelihan itu hanya boleh ditujukan hanya untuk Allah saja. Nah, kemudian ya terlalu kepanjangan, yang terakhir yang barusan dulu disimpulkan bahwa Allah memerintahkan untuk sholat dan berkurban ini menunjukkan bahwa rasa tawadhu kita, bahwa kita itu merasa butuh pada Allah, berprasangka baik pada Allah. Jadi jangan takut miskin, jangan nggak mau kurban takut uangnya misalkan berkurang dan sebagainya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ya di sebentar lagi kita kurban, ini menjadi motivasi untuk kita bahwa wanhar salah satu bentuk rasa syukur kita pada Allah. Allah akan menggantinya yang lebih baik lagi. Yang terakhir, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang syani'aka membencimu Muhammad wal abtar, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi yang terputus dari rahmat Allah itu bukan Muhammad tetapi yang pembencimu. Nah, sebagian ulama ayat ini menjadi dalil surat Al-Kautsar itu makiyah ya, karena ada yang berbeda pendapat, katanya Al-Kautsar itu madaniyah. Nah, ayat yang ketiga ini memperkuat bahwa termasuk surat makiyah. Karena ada dalam satu riwayat Rasulullah ya putranya yaitu Ibrahim putra Rasulullah meninggal. Maka kaum Quraisy mengatakan, sekarang Muhammad menjadi abtar, terputus keturunannya. Karena putra-putra Nabi itu kan meninggal semuanya yang laki-laki. Nah, kemudian Rasulullah bersedih. Jadi orang-orang menyebutkan abtar. Muhammad engkau sudah terputus, jadi tidak akan ada yang melanjutkan ya. Yang melanjutkan perjuangan Nabi bukan terputus, maka Rasulullah bersedih. Maka turunlah ayat ini untuk menghibur Rasulullah. Karena seseorang kan tidak mungkin disebutkan jaya ya ketika dia jadi ketika kan perjuangan seseorang itu akan diteruskan oleh anaknya ya. Jadi nah ketika Rasulullah anak laki-lakinya meninggal semuanya, maka Rasulullah merasa bersedih. Tetapi Allah menurunkan ayat ini dan bukan kamu Muhammad yang terputus, tetapi dia yang terputus. Yaitu namanya siapa di sini? Al-As bin Wa'il. Jadi Al-As bin Wa'il, ada yang berpendapat ini yang meninggalnya itu Al-Qasim di riwayat yang lain ya. Kata Al-As bin Wa'il, tinggalkan Muhammad karena dia lelaki yang terputus dan tidak memiliki keturunan. Ketika dia meninggal pun nanti dia akan dilupakan oleh orang-orang. Nah, maka surat ini menjelaskan bahwa sikap yang Al-As ini sendirilah yang abtar, yang terputus.
walaupun dia memiliki banyak anak, tetapi dia terputus dari rahmat Allah. Kemudian ketika orang-orang menyebutkan al-as itu tiada menyebut kecuali hanya melaknat dia. Tapi Rasulullah akan abadi, tidak akan abtar ya, tidak akan terputus, tapi Rasulullah akan terus gitu ya, banyak pengikutnya sampai hari kiamat. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kepanjangan ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bu Rumah, Ibu dalam keadaan mute, Bu, mikrofonnya. Oh Bu iya. Rumah. Oh iya. Syukron kathir Ustadzah Penti yang sudah menjelaskan surat Al-Kautsar. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan baru kita ya tentang surat Al-Kautsar. Baik, karena waktu jua kita beralih ke acara berikutnya yaitu podcast hadis Nabi yang akan dibacakan oleh Ibu Yulianti. Dipersilahkan Ibu Yulianti. Hadisnya yang mana ya? Sebentar Bu, lagi share screen. Bentar ya Bu. Oh iya. Iya. Nomor 24. Apakah sudah muncul Bu share screen-nya? Sudah. Sudah. Ya, silahkan Ibu Yulianti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hadis ke-34, terjemahan hadisnya dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Diriwayatkan oleh Muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau baca matan bunyi hadisnya, silahkan. Ada? Atau langsung saja ke Bunda Nur Lailah yang akan menjelaskan lebih rinci, lebih jelas tentang hadis ini. Dipersilahkan Ibu Bunda Nur Lailah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sehat semua Bunda. Alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah. Sehat. Ini karena banyak kabar juga ya dari saudara-saudara kita dari berbagai kota, berbagai penjuru. Beliau-beliau masih diberi ujian oleh Allah. Insya Allah kita semuanya kuat karena obat yang terkuat adalah ketika di dalam diri kita, di dalam jiwa kita ada semangat dan ada pengharapan pada Allah untuk kita selalu kuat dan sehat. Amin. Kemudian ini saya haturkan ahlan wa sahlan pada semua jamaah, Masya Allah luar biasa. Di sini sahabat yang Masya Allah ya. Bahagia senantiasa bersama ibu-ibu semuanya. Kemudian ada amanah dari Kang Asep untuk kita menuliskan nama, kemudian asal daerah kita, dan nomor WA kita. Kolom chat ya. Nggak usah malu-malu. Mudah-mudahan nanti dapat hadiah loh. Amin. Iya, yang mengisi itu dapat hadiah insya Allah dari Allah. Ya, mudah-mudahan daftar hadir itu nanti. Mudah-mudahan jadi hadir, panggilan masuk surga. Masya Nah itu.
terpenting. Setuju nggak ya kira-kira begitu? Setuju. Ya, insya Allah saya juga nulis. Iya. Berharap dari Allah karena surga milik Allah. Dan yang terpenting adalah baik itu di surga maupun neraka, asalkan dapat ridho Allah akan terasa nikmat. Seperti siapa itu Nabi kita yang dibakar oleh api yang besar? Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam. Tanpa oleh mata kita terbakar api yang menyala. Tapi ketika beliau mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, api tidak kuasa membakar. Ya, Ibrahim masih tetap utuh dengan segar bugarnya. Maka yang terpenting adalah bukan pengharapan kita dengan surganya Allah, karena ada pertemuan yang lebih indah daripada kita bertemu atau bertemu dengan surga, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surga itu adalah hanya bonus dari Allah atas keimanan kita, keyakinan kita, dan amal ibadah kita. Nah, itu pembukaannya. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Kita masuk ke hadis Nabi nomor ke-34 dari kitab Hadis Arba'in Nawawi. Ya. An Abi, kita coba bersama baca ya. An Abi Sa'id. An Abi Sa'id Khudri Anhu qala qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu Biyadihi. in lam yastati' fabilisanihi lam yastati' fabiqalbihi wadzalika aful iman. Muslim. Rawahul Muslim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'atu, apa artinya sami'atu? Saya mendengar. Sami'a yasma'u. Ada sifat wajib Allah itu? Sami'un. Mendengar. Tuh. Sami'atu, kalau ini kata kerja bentuk past tense, fi'lul mudhari, fi'lul mudhari. Fi'lul madi. Ya, Anak. Muttasil ya, sami'atu. Kalau tu sami'atu berarti ana atau saya. Kalau kamu sami'ta. Kalau kami ini kata sahabat Nabi Sa'id Al-Khudri, sami'atu, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma makna yaqul? Berkata, dia berkata, bersabda. Yaqulu, qaul. Kalau kita sering mendengar qaul itu berarti ucapan. Ada ucapan pendapatnya Imam Syafi'i, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul itu ucapan atau pendapat-pendapat ya. Qaul qadim, qaul jadid itu tentang Imam Syafi'i. Yaqulu, dia berkata. Dia fi'lul apa yuk? Kata kerja bentuk Fi'lul mudhari.
kita kerja untuk sekarang dilakukan. Rasulullah berkata, man ro'a. Apa artinya man? Barang Siapa, siapa. barang siapa? Siapa ro'a, ya ru'yah. Melihat. Mendengar ungkapan ru'yah, kalau kita mau Idul Fitri itu ada sidang apa? Isbat. Ya. Sidang isbat. Misalnya ada yang pakai ru'yah, ada yang pakai hisab ya. Ru'yah itu dari kata ro'a, ayaro. Ru'yah. Kalau ru'yah penglihatan, kalau ro'a melihat. Ya, ro'a melihat. Kalau saya melihat Ro'ai. Aro. Kalau kata kerja mudhore aro atau yaro. Man ro'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat apa? Minkum dari kalian, munkaron. Mungkaran. Ya, kemungkaran. Sering ya kita dengar. Fal yughayyirhu. Apa artinya fal yughayyir? Ghayyir. Hendaklah ia merubahnya. Maka rubahlah. Fal yughayyir. Maka hendaklah dia merubahnya. Biyadihi. Yadun Dengan tangannya. Dengan tangannya atau kekuasaannya. Nah, kita dengar liyadani. Liyadani. Nah, punya tangan. Kalau itu yadani, dua tangan. Biyadihi, kalau di sini mufrad, ya. Mufrad. Kemudian fa'in lam yastati'. Fa'in, apa artinya fa'in? Maka jika ia tidak mampu, Jika diartikan tidak atau belum. Ya, yastati' mampu atau bisa. Fabilisanihi. Maka hendaklah ia merubah dengan lidahnya. Dengan lidahnya atau lisannya. Nah, kemudian ada lagi. Fa'in lam stati. Fa'in jika bisa. lam belum Jika tidak mampu. Fa biqalbihi, maka dengan qalbun, dengan hatinya. hati, tapi diartikan di bahasa Indonesia kalbu ya. Iya. Aslinya ini qalbun, fa biqalbihi dengan hatinya. Wa dzalika, yang demikian itu jika itu artinya itu ya. Wa dzalika, atau diartikan yang demikian itu ad'afu dari kalimat dhaif. Yang paling lemah. Lebih lemah. Jamilun cantik. Kalau ajmalu Paling lebih cantik atau paling. Ma ajmalu nisa. Man ajmalun nisa. Siapakah wanita yang tercantik? Di mana? Ustazah Nurlela yang paling cantik. Zaujati. Di hatimu. Zaujati. Oke. Kalau di Sagu Sapap semuanya cantik. Amin. Bisa. Oke ya. Ad'afu artinya paling lemah. Seperti tadi, dhaifun lemah, ad'afu paling lemah. Jamilun cantik, ajmalu paling cantik. paling ganteng. Ya. Kemudian mahirun pintar. Kalau paling pintar Amhar. Alhamdulillah. Apa tuh namanya? Ya, ini tadi tentang bahasa dari hadis Nabi ini. Kemudian keterangannya sedikit. Alhamdulillah di sini insya Allah pertemuan dengan orang-orang hebat yang memiliki mumpung bertemu dengan hadis ini, mudah-mudahan nanti yang punya jabatan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengaplikasikan hadis ini. Yang punya kemampuan di bidang orasi, mudah-mudahan nantinya bisa mengaplikasikan hadis ini. Kenapa? Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini, setiap kita adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin dan kita punya tanggung jawab. Betul nggak begitu, Bun? Betul. Iya. Kemudian ada lagi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi
khalifah. Setiap kita adalah khalifah. Sudah jelas-jelas disampaikan oleh Allah untuk mengingatkan kita bahwa kita ini harus menjadi khalifah sesuai dengan ayat ini. Kalaupun kita tidak mengatakannya, Allah sudah dari berapa ribu tahun yang lalu bahwa kita ini manusia adalah khalifah, maka punya tanggung jawab yang besar. Maka berbeda. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang kuat, makhluk yang kuat, agar bisa mengemban gelar sebagai khalifah. Sepertinya nggak pantas ya kalau kitanya cemen kemudian dapat gelar khalifah. Nggak pantas ya. Makanya mudah-mudahan kita semua ini adalah orang-orang yang kuat. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian dengan hadis ini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita melihat sesuatu yang kurang asik di depan mata kita, baik itu di kantor, baik itu mungkin di rumah, baik itu mungkin di masyarakat yang memiliki kekuasaan, falyughayyirhu biyadihi. Biyadihi itu secara tekstual tadi kita sudah tahu artinya adalah tangan. Tapi bisa dikiaskan juga yadun itu kekuasaan. Nah, di sini di Sagu Sapop ini orang-orang yang hebat luar biasa. Insya Allah memiliki jabatan. Ada yang punya kekuasaan, ada yang punya kemampuan. Maka mudah-mudahan segeralah jabatan itu, kekuasaan itu kita manfaatkan sebaik untuk bisa merubah dari tadi yang kurang asik dilihat, kita pelan-pelan dengan karakter kita ubah untuk menjadi lebih harmonis, lebih baik dan lebih asik. Kemudian fa'in lam yastati', tapi kadang kita belum mampu untuk mengaplikasikan kekuasaan kita gitu kan. Nah, kemudian kalau belum mampu fa'in lam yastati' fa bilisanihi. Nah, mudah-mudahan nih kita berlatih agar lisan kita tertuntun oleh hidayah Allah sehingga yang adalah kalimah-kalimah yang baik untuk bisa merubah baik itu dari keluarga kita, adik, kakak, anak, famili kita. Mudah-mudahan masih diberi oleh Allah kemampuan kita untuk membentuk menjadi keluarga yang punya karakter dengan akhlak mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir, kalau kekuasaan kita belum mampu kita manfaatkan menjadi dakwah, ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kalau lagi lisan kita perlu untuk mengucapkan yang baik-baik atau mengingatkan, menegur saudara dengan kemampuan orasi kita, kemampuan lisan kita. Yang terakhir adalah dengan apa? Fabil qalbi. Setiap kita melihat sesuatu yang kurang baik, segera hati kita mengatakan itu tidak baik. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Seperti itu. Tapi yang demikian ini adalah ikhtiar yang terakhir. Ikhtiar yang terakhir apa? Ad'aful iman. Iman kita yang masih standarnya standar rendah. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan semuanya kita di sini mampu diberi kekuatan oleh Allah karena kemampuan kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu berikhtiar, kita punya potensi yang sudah diberikan oleh Allah dari semenjak kita belum dilahirkan di dunia, sudah ditiupkan berbagai potensi untuk kita bisa mampu berdakwah. Nah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf, amrun perintah. Amar ma'ruf untuk berbuat kebaikan. Wa nahyun, nahyun itu apa? Larangan. Sekesal apapun kepada si iboy. Anil mungkar. Dari perbuatan-perbuatan yang ingkar. Ingkar dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi, mudah-mudahan kita tetap bisa percaya diri dan selalu sadar menjadi khalifatullah. Kemudian kata Nabi, kita ini ra'in. Ra'in itu pemimpin juga.
Mudah-mudahan kita bisa memegang dua amanah itu. Maka percaya dirilah kita insya Allah berjalan di atas muka bumi ini karena Allah yang pertama melihat kita makhluk yang paling mulia insya Allah karena memiliki iman dan bersyahadat memiliki tauhid. Demikian aku qouli hadza al-'afwu minkum usi binafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rumah masih mute, Bunda, mikrofonnya. Oh iya, terima kasih Ibu Yulianti yang tadi sudah membacakan terjemahan hadis Nabi Arba'in yang ke-34, juga Ibu Nur Lailah yang sudah menjelaskan tentang hadis amar ma'ruf nahi munkar. Semoga kita bisa sedikit demi sedikit melaksanakan hadis tadi. Meskipun dengan tadi apa yang paling lemah itu dengan hati mengingkari bahwa misalnya kita melihat perbuatan itu tidak baik. Baiklah, kita ada beberapa menit ya untuk ngaji bareng, ngaji dari dasar akan dipandu oleh Ustadz Salim dari Ungaran. Dipersilahkan Ustadz Salim. Ungaran tadi mana? Cek sound, Ustadz Salim. Hadirkah? Ungaran ada ayah di Jogja ya. Pak Salim. Pak Salim. Ya, Pak Salim. Terlempar beliau. Handle dulu. Ya. Oh, boleh di handle. Masuk. Silahkan. Sudah masuk. Read-nya cek dulu. Pak Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Nanti kalau terlempar bisa dihandle ya. Di sini sinyal kok lagi perbaikan katanya. Baik, Pak. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi anis sidqi wal wafa. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi wa kafa, segala puji bagi Allah dengan banyaknya kecukupan yang diberikan pada kita. Wassalatu wassalamu dan salawat serta salam ala Nabi Mustafa kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala alihi dan kepada keluarganya, wa ashabi dan para sahabat-sahabatnya, anis sidqi wal wafa, yang mereka penuh dengan kejujuran dan juga keberuntungan. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita melanjutkan untuk membaca belajar ngaji dasar. Kali ini pada jilid 2 halaman 14. Selamat pagi. Assalamualaikum. Murid kita yang cantik. Madam Edi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ya, alhamdulillah. Open ngantuk ya, biar nggak ngantuk. Mari bersolawat, Madam. Ya, bersolawat, Madam. Allahumma Sayyidina Muhammadin bil wa dawaiha wa afiyati abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
وصحبه وسلم. Salawat itu salawat sifat, semoga saudara kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Ya Allah, Ya. amin. Ya, amin. Halaman 14 ini kita membaca huruf yang memiliki bacaan panjang satu alif atau dua harokat. Nah, ya di situ ada huruf alif berfathah, di depannya ada alif, dibaca a panjang ya, bukan a tapi a, ba, begitu. Madam, tirukan. Ya. A, ba, ma, ha. Harus 5 Gimana 5 menit? Berat Duduk. ini, madam. Duduk, madam, duduk. Ya, duduk. Ya, udah. Ya, Oh, emang video kok tahu ketidur? Oh, pantes. apanya? Kelihatan kan? Malah lagian kunci sikap murid Suaranya nggak bisa lantang, madam. Coba berdiri lebih lantang nanti kalau berdiri. Iya. Nggak ada orang yang orasi sambil duduk, rata-rata sambil berdiri. Iya. Ya, ayo Bu. Siap ya, madam ya? Iya.